rencanamu tuh, tapi terserah nanya seperti aku. Rencanamu tadi itu kalau tidak hujan kan, nah kita kumpul kayak kemarin itu, kita tanya jawab. Setelah itu, dalam kan diajak ke kandang, maka di kandang itu lebih dijelaskan. Tapi kalau seandainya gini, tapi mungkin elok dijelaskan ini dibawa ke kandang, karena kan giginya tidak bisa kalau elok cerita kemarin aja, kan, ini kan ngambil laporan, kalau juga apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nanti caranya ya, Pak Jun ini nanti akan menjelaskan bagaimana cara beternak ayam potong, ya kan? Nah, setelah Pak Jun menjelaskan, baru nanti kalian kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Cara beternak yang bagus sudah tahu kan ya? Nah ya, pertama terus perkenalkan nama dengan kelas. Ya. Oke siap? Siapkan rekaman ya untuk mendengarkan pertanyaan Pak Jun ya. Siapkan ayo. Ini terok. Ini terok. Sekarang mulai. Dari samping sini boleh kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya dari Dewan Guru, siswa-siswi Mantasi Kota Bengkulu yang studi berkunjung di peternakan kami ini. Selanjutnya juga permohonan maaf kami selalu kami sampaikan karena kemungkinan tempat yang didambakan untuk melihat peternakan itu mungkin tidak sesuai yang dibayangkan. Jadi pada saat ini saya akan menyampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama sekali yaitu yang kami ternak adalah yang namanya ayam pejantan. Ayam pejantan kapasitas itu per kandang itu 800 ekor. Jadi kami sekarang ini alhamdulillah sudah punya 3 kandang. Jadi total semuanya itu lebih kurang 2.500. 2 kali datang. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang cara saya beternak. Karena kenapa saya ngomong cara saya beternak? Karena cara para peternak itu kan berbeda-beda. Bukan berarti cara saya ini yang terbaik, tidak. Masih banyak yang terbaik yang di tempat yang lain. Saya akan cerita pada di awal. Di awal itu adalah masuknya DOC. Masuk DOC. Jadi pada waktu DOC masuk, sebelum DOC masuk itu kita akan persiapkan kandang terlebih dahulu. Adapun kandang dipersiapkan, kalau kapasitas ayam itu adalah sebanyak 100 ekor, yang saya buat kandang untuk masa brooding itu ukurannya 70 dikali 2 meter. Itu kapasitasnya 100 ekor, berarti kalau 800 berarti 8 kotak. Itu untuk masa broodingnya. Yang dialaskan dengan koran. Di bawahnya itu kita alasi dengan koran. Itu koran itu dipakai selama 7 hari. Setelah 7 hari nanti itu diangkat. Sehingga kotorannya itu bisa langsung jatuh ke bawah. Nah, setelah itu sekeliling kandang untuk masa brooding itu harus ditutup rapat menggunakan plastik atau terpal atau sejenis yang lainnya. Setelah itu lagi lampu yang digunakan untuk masa brooding adalah lampu pijar. Lampu pijar itu yang 5 watt yang kita gunakan. Adapun suhu yang dibutuhkan oleh ayam tersebut itu lebih kurang itu 35 derajat hingga umur 1 minggu. Setelah lewat dari 1 minggu, otomatis kebutuhan untuk kehangatannya itu berkurang. Bisa di bawah 30 derajat lebih kurang. Itu banyak mereknya, ada berapa, ada yang semacam seperti itulah. Ada merek lain ada, tergantung kita menggunakan yang apa. Yang saya gunakan adalah merek Gelaco. Pakan tersebut sebelum kita berikan ke ayam, itu terlebih dahulu kita haluskan. Kita haluskan terlebih dahulu, kegunaannya untuk apa?
kalau pakan itu tidak dihaluskan, kebanyakan pakan itu terbuang. Jadi banyak mubazir. Itu kegunaan untuk dihaluskan. Karena masa DOC itu belum mampu mencerna atau memakan makanan yang butirannya yang kasar. Itu kegunaannya untuk dihaluskan. Selanjutnya masalah tempat pakan. Untuk 0 hari sampai 7 hari menggunakan tempat pakan yaitu tempat pakan nampan yang disimpan seperti kayak orang jual gorengan itu banyak. Itu untuk masalah tempat pakan. Setelah itu lagi pada waktu masa brooding untuk air minumnya. Untuk air minumnya ini juga perlu diperhatikan. Ya saya gunakan itu adalah sejenis roter. Roter itu sama dengan M4 yang umumnya. Nah, itu dicampur dengan gula. Setelah itu baru diberikan ke ayam. Pemberiannya itu yang saya gunakan itu di pagi hari, pagi hingga siang atau sampai sore hari. Pada waktu di malam harinya itu menggunakan air putih murni. Air putih murni, jadi tidak ada campuran. Roter tersebut kita gunakan itu selama 4 hari. Setelah roter digunakan 4 hari, itu kita ganti dengan jamu herbal. Jadi jamu herbal tersebut waktu penggunaannya juga di pagi hari. Di pagi hari hingga sampai siang atau sore hari. Malamnya air putih lagi. Itu selama 3 hari kita berikan. Setelah mencapai di umur 7 hari, maka alas daripada DOC tersebut kita angkat. Sehingga kotorannya itu langsung jatuh ke bawah. Jadi tidak ada alas lagi. Berikut tempat makannya pun kita ganti. Tempat makannya kita ganti menggunakan paralon 2,5 inch. Panjangnya lebih kurang itu sekitar 120 cm. Itu dimasukkan ke dalam kandang DOC tersebut. Itu untuk di umur 0 hingga sampai 7 hari. Selanjutnya setelah umur 7 hari tadi alas kandangnya dilepas, lampu pun itu ditukar. Lampunya ditukar menggunakan cuma untuk penerang. Lampu 5 watt yang LED, bukan yang pijar lagi. Itu untuk dari umur 7 hari sampai umur 21 hari. Setelah umur 21 hari kita pindahkan dibagi 2. Karena kita itu 2 tingkat. Jadi tadinya 100 ekor itu kita bagi 2, yang 50 ditaruh di bagian atas. Berikut tempat makannya pun diganti. Tempat makannya itu berada di luar menggunakan paralon 4 inch. Berikut masa pembesaran itu pakannya kita tidak menggunakan pakan pabrikan lagi. Kita sudah mengoplos. Mengoplos yang digunakan bahannya itu adalah jagung dengan konsentrat ditambah dengan jamu dan berupa sejenis premix atau vitamin lainnya. Itu yang kita gunakan. Itu kita gunakan sampai panen. Umumnya panen itu yang terjadi sama saya selama ini, yang saya alami itu di umur 45-47 hari ke atas. Itu masa panennya. Dengan bobot lebih kurang itu 7 on hingga 8 on. Itu di masa panen. Adapun di jeda waktu pada waktu masa panen ini ada pemberian berupa roter dan jamu. Jamu tersebut kita berikan setelah masa pembesaran atau masa finisher. Itu jamunya 1 minggu 1 kali, roternya 1 minggu 1 kali. Misalnya kita memberikan roter setiap hari Minggu, jamunya kemungkinan hari Rabu, setiap hari Rabu. Berikut sampai panen disemprot menggunakan disinfektan atau sejenis obat. Kalau saya yang sering saya gunakan itu malahan sejenis Pixal pembersih lantai yang saya gunakan atau Backlin. Yang saya gunakan itu tidak menggunakan obat-obatan lainnya. Setelah dijedakan selama 1 minggu, untuk tahapan berikutnya baru kita mulai ke DOC yang baru lagi. Sementara itu penjelasan dari saya cuma sebatas itu aja dulu. Jadi kalau ada yang ditanyakan itu kan silakan. Perkenalkan, nama saya Murtazani Rosabella Putri dari kelas 12 IPA 1. Ya. Saya ingin bertanya, selama Bapak membuka usaha ini, apa saja kendala yang Bapak rasakan? Kalau kendala itu ya bisa dikatakan ada. Kendala itu apabila yang sakit.
kendalanya itu apabila ayam sakit, dan apalagi mencapai kematian. Itu adalah kita kiranya menimbulkan kerugian. Jadi itu merupakan faktor kendala. Selanjutnya, Ada lagi ya? Kenalkan ya nama, gelar, dinas. Nama. Kenalkan nama saya. Mau bilang bisa pertama sekali adalah langkah awal saya beternak ini terinspirasi dari adik. Adik saya pernah beternak di desa saya. Jadi saya terinspirasi dari hal tersebut, maka di kota ini saya pindah ke kota Bengkulu ini, maka saya memulaikan beternak dengan ayam juga. Kenapa memilih ayam? Karena pertama sekali saya senang, yang pertama sekali, dan juga kenapa memilih ayam pejantan, kenapa tidak ayam yang lainnya? Ya, yang pejantan ini yang saya rasakan pertama sekali harga DOC-nya cukup terjangkau. Itu yang pertama sekali. Kemungkinan untuk yang lainnya DOC-nya lumayan agak tinggi nilai belinya. Kalau masalah keuntungannya itu masalah relatif, tergantung daripada pasar. Kalau pasarnya lagi membutuhkan ayam banyak, insya Allah kita untungnya agak lumayan. Tapi kalau keadaan pasar itu sepi, ayamnya lagi banyak, pembeli lagi sepi, ya otomatis keuntungan kita berkurang. Seperti itu. kan ya namanya siapanya. Kenalkan saya Rizky Kurniawan dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin bertanya Pak, berapa jumlah pengeluaran tiap bulan untuk perawatan dan makanan? Kalau untuk masalah biayanya, saya tidak bisa memberikan per bulan. Jadi saya memberikan gambarannya. Gambarannya ini yang saya berikan kepada adik-adik semuanya, mengajak adik-adik berpikir. Jadi saya tidak memberikan nominal uang. Untuk ayam 100 ekor itu membutuhkan pakan itu lebih kurang sekitar 170 kilo. 170 kilo, 180 kilo. Nah, perkiraannya itu dari 150 kilo hingga 180 kilo hingga panen. Jadi itulah pengeluarannya per 100 ekor ayam. Jadi saya tidak bisa menyampaikan masalah berapa nominal duitnya. Perkenalkan, nama saya Umi Apriani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak memasarkan peternakan ayam ini ke konsumen? Yang selama ini yang saya lakukan adalah memasarkan itu kepada bisa dikatakan pemotong. Bukan berarti saya langsung memasarkan kepada yang mengkonsumsi. Nah, ini kita ada bagiannya masing-masing. Saya adalah peternak, itu ada pemotong. Nah, pemotong inilah yang memasarkan ke rumah-rumah atau ke instansi atau ke rumah makan. Jadi saya batasnya cuma sampai ke pemotong. Alhamdulillah selama ini pemotong sangat rutin untuk mengambil ayam. Langkah saya yang lakukan sama pemotong adalah menjaga hubungan dengan baik. Gitu. Di dalam penjualan Bapak kan pasti ada keuntungan dan kerugian. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi kerugian dalam bisnis? Kalau mengatasi kerugian itu susah kita untuk menjawabnya. Kalau mengatasi kerugian, karena kalau kerugian itu bisa dikatakan kalau emang benar-benar ayam itu mati atau ayam itu harusnya dibobot 7 on sudah keluar, ternyata keluarnya dibobot 1 kilo. Itu berarti baru kita mengalami kerugian yang besar. Tapi alhamdulillah selama ini hal semacam tersebut belum pernah terjadi. Pernah terjadi 1 kali. Wah, kejadian itu bukan masalah pemasaran, masalah kematian. Karena dulu pernah saya beternak itu total ayamnya sebanyak 1.200 ekor. Yang terjual itu cuma 120 ekor. Itu pernah terjadi. Jadi 90%-nya itu mati. Itu dikarenakan ada wabah pada waktu itu. Ya. Nama saya Nisha Konobu dari kelas 12 IPS 1. Apa yang Bapak lakukan jika salah satu ayam terkena flu
Kalau flu burung, kalau untuk di sini saya jelaskan, untuk kalau masalah penyakit ayam, saya belum tahu detail. Ini misalnya ciri-ciri ayam seperti ini sakit apa saya belum tahu. Cuma saya melihat kalau ayam itu seandainya ada yang ciri-ciri yang sakit, itu kita berikan obat keseluruhan. Keseluruhan itu kita berikan obat. Jika yang satu ini benar-benar parah, maka kita karantina. Kita pisahkan dari kandangnya ke kandang yang lain. Kalau detailnya kalau mengatasi flu burung, saya yang namanya penyakit ayam itu belum bisa saya ngomong ini penyakit flu burung, ini penyakit cekrek atau apa, belum bisa. Perkenalkan nama saya Diamara Putri, kelas 12 IPS 1. Bagaimana pemanenan dan berapa kali sehari dalam pemanenannya? Kalau cara panen itu kita ya seperti biasanya, kayak saya sama seperti ayam kampung, kita tangkap lalu kita ikat. Itu cara pemanenannya. Kalau perharinya itu tidak bisa kita omongkan pengeluaran perharinya karena ayam tersebut kita keluarkan setelah mencapai bobot. Bobotnya udah masuk 7 hingga 8 on itu bisa kita keluarkan. Itu pun tergantung daripada pasar. Kalau permintaan daripada pasar, kalau pasarnya lagi butuh, ya kita berikan. Itu untuk masyarakat. Pak, sebentar saya Ya. bertanya. Nama saya Tempat Kabur Nabila dari kelas 12 IPS. Dalam berwirausaha, Bapak mengurusnya sendiri atau ada pekerja? Untuk sementara ini saya sendiri, karena saya belum mampu membayar pekerja. Dan juga saya meriset kandang ini adalah bagaimana kandang ini dengan kapasitas 4.000 mampu dengan satu orang tenaga kerja. Jika Bapak sakit, Insya Allah ada pengganti. Kos pengeluaran untuk tenaga kerja berkurang. Karena kandang yang saya riset, alhamdulillah selama ini dengan kapasitas ayam 2.400 itu pekerjaan saya itu sangat enteng. Bisa dikatakan tidak begitu repot karena dalam segi manajemen kandangnya yang saya buat yang saya riset dari awal. Ya. Pramurti dari kelas 12 IPS 1. Saya mau tanya sama Bapak, dari mana Bapak dapat bibit ayam yang untuk dikembangbiakan? Untuk masalah DOC-nya ayam penyatak ini kita berhubungan dengan toko pakan ayam. Dengan toko pakan ayam tersebut berhubungan dengan perusahaan penetasan. Karena kita tidak bisa langsung ke perusahaan, karena kita kapasitasnya kan cuma sedikit, sedangkan perusahaan itu mungkin butuh kuota yang banyak. Berarti kita nanti ngambil ayam. Iya, Bukan dapat telur yang bukan dalam telur. berapa kali Bapak dalam hari? Tidak ada. Mengatasi ayam ini adalah mengatasi penyakitnya itu dari awal karena saya berpikir timbulnya penyakit itu adalah dari bau. Kalau bau bisa kita tekan, insya Allah penyakit ayam tidak datang. Karena sumber bau itu yang sumber penyakit itu datang biasanya dari kebanyakan lalat hijau atau lalat lainnya. Dengan cara kita mengatasi dari awal, maka kandang kita insya Allah tidak bau, insya Allah ayam kita akan sehat. Cara mengatasinya seperti apa? Itu cara saya mengatasinya adalah dengan membudidayakan maggot BSF namanya, atau black soldier fly kalau bahasa Inggrisnya. Itulah yang kalau seperti adik-adik ada lihat tadi di kandang di luar itu adalah kandang lalatnya. Maka kita budidayakan itu. Jadi di setiap bawah kandang yang saya punya itu adalah seluruhnya itu ada maggot BSF, baik tingkat 2 maupun tingkat atasnya. Itu. Dan juga ya mudah-mudahan ini terutama kepada adik-adik bisa menambah pengetahuannya, dan juga saya pun juga terima kasih kepada kita semuanya. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.